Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Jurnal Aska Podcast. Dan kali ini bintang tamunya sebenarnya udah pernah datang di Jurnal Podcast nih, tapi datang lagi karena memang spesial banget. Oke, mungkin udah pada kenal, tapi kenalan dulu lagi ya mungkin ya, karena mungkin ada yang lupa atau masih belum kenal. Boleh perkenalan dulu? Umam dulu silakan. Dari siapa nih? Umam dulu boleh, ya. Mas Umam. Perkenalkan teman. Perkenalkan nama saya Mas M. Khotibul Umam dari Universitas Pekalongan. Sekarang mengambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Darin. Perkenalkan, nama saya Almas Fatian Hana Darin, biasa dipanggil Darin. Sekarang masih menempuh jalur S-Sarjana di Universitas Pajajaran, Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Ilmu Sejarah. Ya, apa kabar kalian? Baik. Kabar baik. Iya. Baik. Lagi sibuk banget ya jadi maba ya? Iya. Ya, sibuk daring. Tugas menumpuk atau? Kadang numpuk, tapi kadang kalau lega gitu. Boleh ceritain nggak sih bedanya waktu SMA dan saat kuliah ini? Kalau aku sendiri kalau culture shock sih lebih tepatnya, kayak kalau semisal SMA kan kita dikasih buku gitu ya. Bukunya itu kan emang harganya tuh nggak pricey, harganya paling mahal-mahal 30-40 gitu. Nah sedangkan kalau semisal kuliah itu harus pinter-pinter beli buku. Kalau misal buku aja tuh materi harganya ada yang sampai ratusan ribu gitu, itu cuma satu. Nah terus juga kalau semisal waktu SMA kan bisa searching Brandly, terus Wikipedia, seenak-enaknya gitu kan. Sedangkan kalau di waktu kuliah itu nggak bisa asal, jadi harus ambil dari jurnal. Terus beritanya itu harus konkret gitu, apalagi kan aku jurusan sejarah nih, otomatis kayak sumbernya itu limit lah gitu, jarang bisa dibuktikan. Kalau Mas Umam? Sama sih kayak Darin. Kalau aku sih karena kalau masalah kendala SMA sama kuliah itu, kalau kuliah itu lebih cari referensi bukunya lebih banyak, terus harganya juga lebih mahal sih kayak gitu. Terus di SMA sendiri kita kalau tugas masih kayak dimomong, kayak apa, kalau belum mengerjain tugas masih bisa diingetin. Kalau di kuliah itu ya dosen beri tugas ya udah, itu jadi tanggung jawab dari mahasiswa itu sendiri, kayak gitu sih. Berarti harus disiplin banget ya waktu kuliah itu? Pasti ya. Mandiri. Disiplinnya tuh iya pribadi gitu loh. Kalau semisal absen, jadi absen tuh dikasih jatah bolos. Apa kalau kamu dikasih nggak, Mam? Jadi ya sama. ya kan kayak misal ada 10 pertemuan, terus 8 pertemuan harus masuk, 2 pertemuan bisa nggak masuk, tapi nilainya nggak sempurna yang masuk semua gitu. Nah di circle pertemanan nih, kalau SMA kan pasti kan temennya udah banyak, terus udah kenal. Nah kalau kuliah ini kan udah di luar kota, kalau untuk Mbak Darin, dan teman-temannya juga nggak tahu. Terus gimana nih, punya teman nggak di kuliah ini? Dari dulu. Dari dulu, oke. Kalau aku sih punya ya, alhamdulillahnya sih pada terbuka semua. Apalagi aku tuh ada kelas yang emang isinya tuh ada yang campur gitu. Jadi fakultasnya tuh nggak cuma dari fakultas aku, jadi bisa dari fakultas misal ekonomi, terus kalau nggak kedokteran gitu. Jadi tuh itu rame kan. Kadang emang anaknya ada yang pasif, pasti ada yang pasif kan. Soalnya kan ini juga online. Aku juga belum kesana, belum ke Jatinangornya. Nah kalau yang terdekat, kalau di jurusan aku sendiri sih kayak ada 4-5 orang. Terus kalau kayak yang udah deket banget gitu, baru ada 1 sih sebenarnya. Kalau Mas Mam? Kalau aku sih karena di Unikal mayoritas sendiri banyaknya dari Batang, kayak Pekalongan, Pemalang, jauh-jauhnya sih Purbalingga. Jadi kalau teman ya bedanya sama SMA, kalau SMA kan
kayak temen satu Batang, jauh-jauhnya beda kecamatan. Tapi kalau sini sampai luar kota. Mungkin nggak kayak si Darin sih, kayak mungkin kan kalau negeri, Unpad apalagi udah beda provinsi ya Rin. Provinsi beda budaya juga, mungkin dari Jawa, Sumatera. Kalau di Unikal karena si swasta, lingkupnya itu ya kayak Pemalang, Batang, mayoritas itu. Jadi ya masih, kalau Jawa masih satu Jawa, beda logat aja sih Jawanya. Oke. Terus boleh dong ceritain Mbak Darin selama di Unpad ini gimana aja sih? Kalau di Unpad sih lumayan enjoy ya, tapi apalagi tapi kembali lagi kayak pasti kayak SMA juga kan ada guru yang apa ya, kayak galak gitu sama ketat banget gitu, pasti ada kan. Itu kadang emang bikin kesel sih, sama kadang peraturan-peraturannya itu kayak nggak masuk akal. Kayak semisal ada satu dosen aku tuh misal cuman gara-gara sinyalnya aja itu tuh nggak dianggap masuk gitu, padahal cuma sinyal. Itu ada satu dosen ada ya, iya dosen yang lainnya sih enak, kadang oh ya sinyal nggak apa lah tapi tetap di absen gitu. Nah kalau satu dosen ada gitu itu agak kesel sih kalau kayak gitu. Terus kalau semasa ini sih belum itu sih. Kalau di Unpad sih, kalau diceritain dari kating-kating aku, biasanya mereka bilang per semester tingkatan susahnya. Nah, semester 1 ini masih enak banget karena aku tuh cuman masuk 4 hari. Hari Senin, Rabu, Rabu, Kamis sama Jumat. Nah, itu aja cuman 1-2 jam lah, paling lama 2 jam. Itu kayak enak kan. Tapi emang tugasnya lagi-lagi karena aku jurusan sejarah, jadi harus kebanyakan baca gitu sih kehidupan pendidikannya. Kalau Mas Umam gimana di Unikal? Kalau di Unikal sih ya diasik-asikin aja sih, mungkin karena dulu pinginnya sih negeri, terus jurusannya malah pinginnya kayak Darin sejarah, lebih memahami jurusan yang Umam ambil sekarang di pendidikan bahasa Indonesia dan sastra. Lebih kayak Umam kuliahnya itu lebih memperdalam jurusan lagi. Kayak dulu kan Umam nggak terlalu suka sama puisi kayak sastra kayak gitu. Nah terus di sini harus bisa kayak membaur lagi sama apa itu pelajarannya, mape-mapenya itu. Terus di kuliah sendiri ya kayak dari tadi ada dosen yang mungkin killer, dosen yang mungkin tegas. Jadi harus absen jam sekian. Terus absen padahal masih absen ngetik, tapi udah langsung ditutup. Itu masih menjadi kendala sendiri, apalagi kalau online kebanyakan kendalanya kuota, belum dapat bantuan kuota juga, kayak gitu sih. Nah, dengar-dengar Mas Umam ini kan masuk ke Unikal itu melalui jalur bidik misi ya? Iya, alhamdulillah. Boleh dong ceritain pengalamannya bisa lolos, hebat banget. Kalau Umam sih masuk bidik misi pertama memang banyak jalur, banyak masuknya, memang keinginan mendapat ekonomi keluarga, juga lihat kuliah, mungkin kehidupannya juga pikirannya harus bisa dapat bidik misi, harus bisa mendapatkan beasiswa. Di negeri nggak kesampaian, tapi di negeri nggak kesampaian, nggak tercapai, nggak lolos, bidik misinya juga pasti gugur, karena syarat untuk bisa masuk ataupun bisa lolos bidik misi itu bisa masuk atau lolos SNMPTN, SBMPTN, masuk universitas lah intinya. Nah, karena ada rezeki mungkin di Unikal, ada membuka jalur bidik misi, Umam masuk dengan jalur-jalur yang di dalamnya, alhamdulillah bisa dapat bidik misi. Kalau teman-teman adik-adik kelas yang pingin bidik misi sih, yang penting niat yang pertama, terus nawa itunya harus bisa kerja keras, harus bisa, jangan mudah capek. Mungkin kalian pinginnya di negeri, Pak, pingin di PTN, tapi kalau memang kendalanya nggak bisa di PTN dan juga
sebisa mungkin harus kuliah, kenapa tidak kalau di swasta dan bisa dapat bidik misi. Itu sih penjabarannya dari saya. Terus gimana sih Mas cara daftarnya ini? Kalau cara daftar, yang pertama itu ada pengumuman pembukaan di web kayak KIP. Kayak sekarang kan bidik misi namanya KIPK. Ada web KIPK Kemendikbud. Nanti didaftarin kayak biasa, nanti nyantumin nama, nomor, warga, foto rumah paling penting foto rumah. Terus ada share kayak apa ya? Kayak SKTM juga, scan SKTM terus dikirim. Nanti di sana juga ada tulisan atau kolom jalur masuk. Nah, di KIP di web ini ada jalur masuk SNMPTN, ada jalur masuk SBMPTN, seleksi mandiri PTN, seleksi mandiri PTS juga ada. Nanti di print. Ya, terus Mbak Darin nih, kembali ke Mbak Darin. Motivasinya bisa masuk ke Unpad ini apa sih Mbak? Motivasi. Kalau jadi aku bilangin dulu aja kalau apa cara aku masuk Unpad tuh gimana? Hilang. Iya. Gimana? Udah masuk lagi. Ya, lanjut aja. Oh ya. Jadi awal masuk Unpad. Jadi kan aku kan masuk Unpad aja kan lewat jalur mandiri ya, bukan lewat SBMPTN atau SNMPTN. Nah, kan di Unpad sendiri tuh ada 5 macam cara masuk. 3 sebenarnya, tapi untuk tahun aku, tahun 2020 karena ada corona jadi ada 5. Yang pertama itu ada SNMPTN, SBMPTN, mandiri tes tertulis, terus prestasi sama yang terakhir UTBK. Nah kebetulan aku tuh pakai UTBK karena nggak mikir lagi. Ya, kalau semisal selalu ujian tulis tuh kan mikir lagi tuh tes lagi. Nah aku tuh males gitu kan, kayak pasti nggak cuma aku gitu yang gitu. Nah kebetulan SNMPTN sendiri kalau di Unpad itu 80% dari Jawa Barat. Jadi kita yang di Jawa itu peluangnya dikit banget buat masuk sana, kecuali emang nilainya 100 semua gitu. Nah yang kedua dari SBMPTN nih. SBMPTN aku nggak milih di Unpad. SBMPTN aku milih di UI sama di Undip, tapi nggak masuk. Terus habis itu mandiri kan. Nah mandiri ini tadi kayak aku jelasin ada tertulis prestasi sama UTBK. Aku masuk keluar UTBK tuh bayarnya cuma 100.000 pendaftarannya. Tapi sebelumnya emang aku udah nyoba dari kemana-mana. Soalnya emang gini, buat kalian adik-adik yang pengen banget gitu masuk negeri, jangan mikir kalau jalur mandiri itu mahal gitu. Kalau dulu aku SMA itu aku udah dibabi buta sama kakak kelas bilang jangan masuk mandiri tuh mahal gini. Nah sedangkan faktanya aja UI sama UGM itu nggak pakai uang gedung gitu loh. Nah yang bikin mahal itu kan uang gedungnya ya. Nah semisal kalian cari info aja gitu. Nah kalau emang masuknya itu emang agak mahal sih kalau Unpad. Aku nggak sebut itu nggak usah ya, nggak sebut nominal ya, masuk adalah 10 ke atas gitu. Nah nggak 10 ke atas itu kan. Tapi ternyata nanti waktu semester 2 itu bisa diturunin gitu, bisa ngajuin. Aku bisa ngajuin buat SPP-nya nggak segede itu kalau Unpad sendiri gitu. Kalau ujian mandiri berarti bisa dipilih gitu. Kalau semester 1 nggak bisa, jadi dapat uang gedung sama SPP yang paling tinggi. Nah kalau uang gedung sendiri itu emang Unpad itu emang tinggi sih termasuknya, kayak 15 ke atas kalau uang gedung. Nah itu emang kalau saran aku nih, kalau jalur mandiri mendingan kalau nggak ke UNY, UNS, atau UGM, UI. Kalau bisa ke UI ya UI lah, kita jebol UI lah gitu, SMA 2 ya. Nah, amin. Terus juga di Unpad mereka juga ngasih cicilan gitu. Kebetulan kemarin kan COVID kan ekonomi keluarga aku kan juga kurang stabil. Nah bisa jadi yang pertama berapa juta, terus habis itu sisanya bukan semester 2, akhir semester 1-nya bisa dicicil gitu. Nah kayak itu berarti kan cari info tuh penting gitu. Kalau semisal kayak nih SBMPTN nggak keterima, langsung kayak aduh nggak bisa dapet uang SPP yang rendah nih, enggak ya, mungkin semester 1 gitu. Semua universitas memang jalur mandirinya itu golongan tertinggi ya.
Tapi kalau semisal kembali lagi kayak UGM itu bisa milih UGM. Itu spesial deh pokoknya Undip itu kan. Nah, kalau semisal kebanyakan kayak Undip, UNS, UNY sama Unpad itu golongan tertinggi, tapi bisa diajuin waktu semester 2-nya, misal jadi golongan ke-3 atau golongan kedua gitu, bergantung sama penghasilan orang tua gitu. Nah, saran aku nih buat kalian semua yang pengen masuk ke universitas negeri, terutama yang top 10 gitu, top 10 di Indonesia, jangan males cari info. Kayak zaman sekarang kan banyak tuh di Instagram, Twitter, apa di mana kayak tersebar banyak banget info-info ujian mandiri yang emang pendaftarannya tuh nggak semahal itu gitu. Emang untuk beberapa universitas mahal sih. Kayak kalian, kayak aku nih, aku kan emang nggak ada niatan buat ke swasta gitu, jadi aku daftarin semua ujian mandiri kan yang di PTN. Nah, kebetulan yang nyangkut Unpad gitu. Kalau info aja sih ya, kalau kemarin Undip itu pendaftaran buka 300.000. Terus Unpad tadinya normalnya itu kalau offline 400.000, tapi kemarin gara-gara COVID jadi 100, kalau ujian tertulis 150. Nah, terus kalau Universitas Indonesia emang mahal, 500.000, setengah juta sendiri, tapi belum pasti masuk. Nah, terus UGM 250.000. Misal 300 gitu, pokoknya dicari aja. Kalau semisal mampu gitu, kayak misal punya tabungan pribadi nih, kayak aku juga kadang enggak, aku cuma mersiapin satu sih sebenarnya, tapi kan at least itu kayak bantu orang tua gitu kan. Kalian nabung aja. Kalau semisal kalian niat masuk negeri, kalian harus siap nyiapin segala kayak persiapan gitu, entah itu otak, materi atau apapun gitu kan. Jadi kayak effort kalian itu setimpal dengan apa yang kalian dapat gitu sih. Terus apa lagi ya motivasinya pokoknya kalau semisal kalian punya niat, terus kalian juga pokoknya niat aja, terus usaha sama doa itu tuh kayak yang paling penting banget. Raihlah pendidikan kalian setinggi-tingginya gitu, mau itu di swasta maupun negeri gitu. Aslinya aku juga kalau minat gitu ke swasta, sebenarnya banyak swasta yang bagus. Bahkan kayak swasta, kalian kan biasanya universitas, aku nggak nyebutin, tapi semuanya tuh pasti pengennya masuk ke universitas favorit gitu, ya kan? Itu nggak ada yang bilang nggak mau gitu. Nah, kalian juga bisa nyari swasta gitu. Swasta tuh banyak banget yang favorit. Nah, setelah aku masuk universitas tuh ternyata banyak, kayak semisal BINUS, terus Telkom, emang sih mahal gitu ya. Tapi kalau semisal orang tua kalian menyanggupi ya silakan gitu. Kalau enggak ya bisa lah cari info tuh kayak Umam itu kan dia berhasil masuk bidik misi, berarti kan dia kan cari info tuh gesit gitu kan. Enggak kayak enggak bisa nih orang tua aku enggak ini, tapi aku juga pengen, tapi aku nggak mau usaha, ya nggak bisa gitu. Gitu sih kira apa. Tapi emang kalau universitas swasta itu emang kekurangannya di biaya itu nggak sih? Emang lebih mahal kan pasti. Terutama kayak universitas swasta besar ya. Kayak aku kemarin. Tapi banyak juga yang bantuan gitu. Contohnya aja BINUS, aku kemarin baru tahu ternyata bisa potongan kalau semisal kalian pinter, beasiswa 100%. Jadi nggak bayar sama sekali. Sama kadang ada yang 70%. 70% tuh cuma bayar 10 juta. Bukan cuma darin itu mahal. Maksudnya kayak swasta kan kebanyakan mahal banget ya, kayak puluhan juta gitu kan. Nah, kalau di BINUS itu bagus banget, tapi bayar 10 juta itu termasuk bagus. Yang penting kalian ini sih nomor 1 ya. Terus mau tanya dong ke kalian, sebenarnya kalian persiapan untuk masuk ke universitas ini dari kapan dan bagaimana sih? Umam dulu, silakan. Kalau aku dulu pas persiapan itu paling dadak. Jadi dulu pas mau kuliah itu kayak ada Alaska Fair, terus ada seminar-seminar, Umam sendiri nggak ikut. Jadi lillahi ta'ala. Jadi paling itu yang jadi penyesalan Umam sih, soalnya kan pasti setiap orang, siap calon maba pengennya ke PTN, kebanyakan kayak gitu lah. Umam pengennya ke PTN, tapi usahanya itu
pas awal-awal itu kurang. Nah itu jadi pembelajaran buat adik-adik kelas nanti sih. Jadi kalau ada seminar, kalau ada tryout namanya, kalau tryout mulai ikutin deh, yakin ada manfaatnya. Ngelatih kalian buat cari soal, ngelatih kalian bisa pengalaman soal itu apa aja. Terus daftar SNMPTN, terus pengumuman, jeder, gagal, nggak lolos, down banget, pasti paling down banget. Soalnya udah dari awal indikasinya nyepelek sih. Paling ya, bener-bener. Alhamdulillah bisa, alhamdulillah paling insya Allah bisa. Terus nggak lolos. Udah pede banget, udah pede banget. Bukan pede sih, kayak apa? Kayak optimis banget, tapi lillahi ta'ala no. Soalnya pas awal-awal itu kan masih jadi panitia buat HUT yang SMA 2 tahun kedua itu, terus jadi buyar pikirannya, lebih fokus ke agenda sekolah. Terus SNMPTN nggak jadi, SBMPTN. Aku pikirnya gini sebelum corona buat sekolah itu nggak berangkat. Aduh, 2 minggu, 3 minggu lagi, aduh nggak bisa ini, udah kelas ini. Terus ada kabar sekolah libur, terus jadwalnya diundurin 3 bulan itu. Baru ikut tryout, baru tryout kayak seminar gitu, cari info tentang kuliah. Sampai 3 bulan. Kenapa? Iya. Persiapannya 3 bulan setelah pengumuman SNMPTN. Diundurnya sekitar 3 bulan, 2 bulan lah. Bener sih diundurin ya? Sudah 3 bulan ya? Iya, 3 bulan jauh banget. 3 bulan bener. Corona. Tak manfaatin 3 bulan itu buat kayak ikut tryout yang biasanya bodoh amat. Tryout sambil jualan STMJ deh, ikutan tryout, ikutan live streaming. Terus tapi udah usaha. Terus hari H SBMPTN lillahi ta'ala lagi